Shalom saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita ambil Lukas 22 ya. Dan ayatnya yang 31 dan 32 sebagai nats kita. Firman Tuhan pagi hari ini bertemakan tetapi aku telah berdoa untuk kamu. Saudaraku, ambisi dan perebutan keunggulan itu terjadi di medan laga manapun dan dimanapun, tak terkecuali di lingkup kerohanian sekalipun. Pada level top orang-orang pilihannya, bahkan dalam hal ini di level 12 murid rasul daripada Kristus, yaitu ambisi ingin menjadi leader yang terbesar di antara mereka juga terjadi. Saudara-saudaraku, menarik kisah ini karena pertengkaran bukan saja terjadi di lingkup murid-murid, tetapi terjadi di tengah-tengah di mana Yesus berada. Dan celakanya iblis si jahat itu juga muncul, saudara-saudaraku, mengamat-amati siapa sekiranya yang dapat dibidik dan ditarget, lalu dimangsanya. Rupanya Petrus orang yang paling dibidik. Di sini sampai hari Rabu, Pak. Karena ia orang yang paling bernafsu. Petrus rupanya orang yang paling dibidik. Dia orang yang paling bernafsu, paling berambisi, sering lepas kontrol, ingin menjadi yang terbesar, sehingga Tuhan perlu memperingatkan dia. Wanti-wanti. Belum bilang kan? Baru mau. Tuhan perlu memperingati dia, wanti-wanti, insaflah dan sadarlah, jangan bertengkar. Awas, iblis telah menuntut atau mendakwah kamu untuk menampi dan memisahkan kamu seperti gandum. Saudara-saudaraku, rupanya pertengkaran menjadi pintu masuk bagi si jahat, si iblis, untuk melaksanakan maksud-maksud jahatnya, memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Tindakan Yesus adalah mengingatkan murid-murid itu, lalu berdoa agar Simon Petrus imannya jangan gugur. Saudara-saudara, rupanya Simon itu membuka celah begitu lebarnya, dan iblis, saudara-saudaraku, menyasar dia. Perhatikan baik, memberi nasihat-nasihat, berdoa adalah tindakan Yesus untuk menyelamatkan murid-murid yang konflik. Saudara-saudaraku, kemudian nasihat, perkataan bijaksana dibutuhkan banyak orang di lapangan aktivitas. Mendamaikan pihak-pihak yang berseteru, berperang. Saudara-saudaraku, dunia ini sedang berubah begitu cepat. Maka itu kabar baik, berita-berita yang menjejukkan jiwa. Rasanya seperti mata air yang mengalir di padang gurun. Saudara-saudara, berita baik yang menginspirasi, menyadarkan orang, maka itu berbahagialah orang yang membawa berita baik. Catatan Nabi Yesaya itu benar. Di dalam Yesaya 52, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, kabar selamat. Saudara-saudaraku, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan kabar selamat. Pemberita Injil, pembawa kabar baik, sesungguhnya kehadirannya terlihat indah. Kata indah artinya memberikan harapan, karena dunia mengecewakan umumnya. Saudara-saudara, demikian Yesus memberikan nasihat kepada orang-orang, kepada murid-murid yang tengah bertengkar, mendoakannya. Kemudian berdoa. Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Saudara-saudaraku, perkataan Yesus, tetapi aku telah berdoa, membawa dan memberikan konotasi
betapa kuat dan kokohnya keyakinan Yesus akan apa yang ia doakan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus minta kita berdoa jangan jemu-jemu? Mengapa saudara? Karena keyakinan kita terkadang labil. Saudaraku, kita mudah goyah, kita mudah bimbang, kurang greget. Kitab Yakobus 1 ayat 6 berkata, Tuhan latih keyakinan kita sampai mencapai titik tertentu. Saudara-saudaraku, tekun. Jika kita bertekun, kitab Lukas 18 ayat 7 berkata Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kemudian hidup benar, terus introspeksi, pertahankan hati bersih, lepaskan diri daripada yang jahat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, doa orang benar besar kuasanya, kata kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Kemudian mengalir dengan percaya. Jangan kita kurang percaya. Firman Tuhan berkata, orangku benar, orangku yang benar hidup oleh percayanya. Itu ada di dalam Ibrani 10:38. Saudaraku, bagian kita, domain kita sekarang adalah doa. Minta saja, ya. Naikkan saja. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Yesus junjungan ilahi kita, teladan kita, segala sesuatunya harus kita contoh daripadanya. Yesus sumber inspirasi kita. Itu sebabnya ikuti jejaknya, niscaya kita akan menjadi serupa dengan dia. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.